Terus salah satu ustadz di sana bilang, aduh anak ini agak susah, makhluk ini nggak mau keluar dari badannya, makhluk ini nggak mau keluar dari badannya, kata si ustadz. Hai bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke bro, jadi di malam ini seperti biasa, Bang Horor akan kembali lagi menceritakan kisah horor untuk kalian. Malam ini aku akan mulai dari provinsi paling ujung barat di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh. Cerita yang akan aku bawakan malam ini adalah kisah tentang teror makhluk gaib di salah satu mes perusahaan yang berada di Provinsi Aceh. Epicnya, bro, teror ini tuh bukan teror biasa gitu loh. Bervariasi gitu. Dan di akhir cerita nanti ada plot twist yang tidak tertebak dan betul-betul bikin sedih, bro. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya, ya kan? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's go! Oke bro, jadi kisah yang bakal aku bawakan malam ini adalah cerita dari Nila, dari Aceh. Halo Nila. Nah, jadi bro, kisah ini betul-betul dialami sama Nila pada 2012 lalu, tepatnya pada saat dia mengikuti suatu program magang. Jadi ceritanya pada tahun itu, Nila ini merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di Aceh. Sekedar informasi aja nih bro, jurusan kuliahnya Nila ini merupakan jurusan yang lumayan penting, yang biasanya memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka pihak kampusnya Nila ini mewajibkan mahasiswa di jurusan tersebut untuk menjalani praktik kerja atau magang. Karena peraturan magang ini wajib diikuti, mau tidak mau Nila ini tetap harus mendaftarkan dirinya ke berbagai perusahaan supaya dia diterima magang di perusahaan itu. Setelah melewati proses seleksi, akhirnya Nila ini diterima magang di sebuah perusahaan yang kita sebut aja nama PT-nya ini PT Jaya, ya. Gambaran sedikit nih, bro, menurut informasi dari Nila, PT Jaya ini merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan. PT Jaya ini bro, pada saat itu terkenal makmur kali lah. Karyawan yang kerja di sana bisa dibilang hidupnya langsung terjamin. Dikasih tahu sama si Nila nih bro, biasanya karyawan PT Jaya itu mendapatkan rumah dinas di satu komplek yang memiliki fasilitas lengkap. Ada lapangan, golfnya, food courtnya, minimarket, kolam renang, rumah sakit, bahkan sekolah untuk anak-anak karyawan aja ada bro. Makanya pas si Nila tahu bahwa dia diterima magang di PT Jaya ini, ya dia senang kali, ya kan? Kesenangan si Nila ini juga semakin bertambah pada saat dia tahu bahwa yang diterima di PT Jaya itu nggak cuman dia sendiri. Dia juga bersamaan dengan 15 mahasiswa lainnya dari jurusan yang sama. Nah, 15 orang itu terdiri dari 4 orang teman seangkatan Nila, terus 11 orangnya ini sisanya adik tingkatnya Nila. Jadi secara total ada 16 orang, termasuk Nila yang magang di PT Jaya ini. By the way, memang di sini aku nggak akan sebutin semua nama kawan-kawan yang 16 ini bro, tapi setidaknya ada 7 kawan Nila yang mengalami hal mistis di cerita ini. Jadi, aku sebutin yang 7 aja. Pertama ada Simala, terus Luna, Arum, Restu, Dinda, Gusti, sama Mita. Semoga kalian ingatlah 7 ini, termasuk si Nila juga. Berarti yang juga turut mengalami kejadian mistisnya. Nah, balik lagi bro. Jadi, mereka direncanakan akan ditempatkan di salah satu mes dari PT Jaya yang juga terletak di wilayah Aceh, bro. Bukan di pusat kota, tapi di daerah yang kemungkinan adalah kabupaten. Aku nggak akan sebutin daerahnya di sini. Mereka akan didampingi oleh seorang mentor bernama Bu Risma. Tapi Bu Risma ini nggak tiap hari ada di mes. Beliau bakal pulang pergi dari mes ke rumahnya dan hanya menengok sesekali saja ketika dia dibutuhkan di mes. Sampailah di hari yang sudah ditentukan, bro. Mereka pun berangkat ke mes menggunakan bus, dan setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sampailah mereka di lokasi mes tersebut. Sesampainya di sana, Nila agak terkejut. Kenapa? Karena gambaran mes mewah yang ada dalam pikirannya ternyata
berbeda dengan kenyataan. Mes yang ditempati Nila beserta teman-temannya terletak di dataran tinggi dengan halaman belakang yang masih dipenuhi perkebunan sawit. Di kanan kiri mes itu ada beberapa rumah dinas karyawan, tetapi hampir semuanya tidak berpenghuni alias kosong melompong. Barulah diketahui bahwa mes itu sudah tidak ditempati selama kurang lebih 1 tahun. Makanya begitu melihat bangunan mes dari luarnya, Nila dan teman-temannya langsung merasa tidak nyaman, bro. Meskipun sedikit was-was, Nila pun mencoba untuk berpikir positif dan meyakinkan dirinya kalau magang di sini akan berjalan lancar jaya, seperti nama PT-nya. Kedatangan rombongan Nila langsung disambut oleh seorang kakek yang merupakan penjaga mes. Mereka dipersilakan masuk dan memilih kamar untuk ditempati. Mes tersebut bentuknya memanjang dan sangat luas. Katanya ada sekitar 16 kamar tidur dan 6 kamar mandi yang tersusun berderet. Meskipun jumlah kamarnya cukup untuk ditempati sendirian, 1 orang 1 kamar, kan mereka ber-16. Sejak awal mereka sudah sepakat untuk mengisi 1 kamar dengan 2 orang. Mereka merasa takut jika harus menempati kamar sendirian. Jadi dari total 16 kamar, hanya 8 kamar yang terpakai, sementara 8 kamar sisanya sengaja dibiarkan kosong oleh mereka. Di area belakang, dekat dapur, ada 1 ruangan tertutup gorden yang merupakan kamar tidur si kakek penjaga mes tadi. Dialah yang menyambut mereka. Setelah diberitahu kamar mana yang akan mereka tempati, kakek penjaga mes sempat berpesan kepada mereka, "Kalau kalian butuh apa-apa, panggil saya di belakang, ya." "Oh ya, kek, makasih atas bantuannya," balas mereka. Setelah itu, kakek pun pergi. Singkat cerita, Nila dan kawan-kawannya mulai beres-beres, bersantai, dan menikmati suasana mes yang sederhana. Namun, tidak lama kemudian mereka dikejutkan oleh suara teriakan heboh dari Mala, salah satu teman mereka. Mala keluar dari kamar mandi dengan napas terengah-engah dan berteriak, "Woi, ada yang ngintipin aku di kamar mandi." Siapa yang ngintipin kau?" tanya teman-temannya. "Aku nggak tahu siapa, barusan pas aku mandi aku dengar suara kamera HP memotret dari ventilasi," kata Mala. Mungkin kau salah dengar. Kami dari tadi di luar sini nggak ada apa-apa kok. Nggak ada orang masuk ke sana, kami lihat, jawab teman-temannya. Namun, Mala tetap bersikukuh. "Betulan, aku dengar suara kamera HP cekrek gitu pokoknya." Sempat terjadi perdebatan sengit antara Mala dan teman-temannya karena masing-masing ingin mempertahankan pendapatnya. Tapi akhirnya, Mala mengalah karena tidak ingin memperpanjang urusan. Sebenarnya, di malam pertama mereka di mes, mereka sudah merasakan ada sesuatu yang nggak beres. Beberapa teman Nila sempat mendengar desas-desus dari kakak tingkat mereka yang sebelumnya tinggal di mes itu tahun lalu. Menurut cerita kakak tingkat, di mes itu sering terjadi kesurupan massal. Untuk menghindari hal itu, mereka diingatkan untuk menjaga sikap, dilarang menimbulkan kehebohan atau bersuara keras. Dan yang terpenting, dilarang berada di luar mes saat maghrib. Mereka pun berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti aturan-aturan itu. "Udahlah, gampang kok. Bisalah kita sepakat untuk nggak melanggar peraturan itu, ya," kata mereka. Dan memang, alhamdulillah, sejak kejadian Mala yang diintip atau dipotret tadi, mereka sudah tidak mengalami gangguan aneh-aneh lagi. Sampai pada suatu hari mereka melakukan kesalahan fatal, yaitu melanggar peraturan mes. Ceritanya, waktu itu hari Minggu, mereka memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di area food court yang masih berada di satu kompleks dengan mes itu. Mereka ke sana dengan berjalan kaki, meskipun jaraknya cukup jauh dari mes mereka. Saking asiknya main, mereka tidak sadar waktu sudah hampir maghrib. Mereka pun langsung berlari kembali ke mes. Meski sudah lari-larian, mereka tetap terlambat. Pas azan maghrib berkumandang, mereka belum sampai di mes. Disinilah asal mula semuanya terjadi. Sejak saat itu, setelah mereka telat pulang, mulai ada teror-teror mengerikan yang menghantui Nila dan kawan-kawannya. Sekarang, aku akan menceritakan satu persatu gangguan yang dialami oleh mereka.
Kita mulai dari yang pertama. Waktu itu, Luna dan Arum yang memang tinggal sekamar sedang berada di toilet mes. Luna memang meminta ditemani Arum ke toilet karena dia takut ke sana sendirian. By the way, di mes itu mereka punya kebiasaan khusus, yaitu setiap kali keluar kamar, mereka pasti mengunci kamar masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti kehilangan barang atau lainnya. Jadi pada saat Luna dan Arum pergi ke toilet, kamarnya pasti terkunci. Sekembalinya mereka dari kamar mandi, mereka berdua pun kembali ke kamar. Nah, pas mau memasukkan kunci, tiba-tiba terdengar suara kunci dibuka dari arah dalam kamar sebanyak 2 kali, ceklek-ceklek. Seperti ada orang yang mau membuka kunci itu dari dalam. Mendengar hal itu, Luna langsung spontan berteriak, "Woi, siapa yang ada di dalam? Kan kamar nggak ada orang." Kami berdua ke toilet. Ditambah lagi, kunci kamar itu masih ada di tangan Luna. Luna baru mau memasukkan kunci ke lubangnya. Terus siapa nih yang ngebuka pintu dari dalam, ya kan? Karena takut, mereka berdua langsung berlari ke teras dan mengadu ke teman-teman lain yang kebetulan sedang nongkrong di sana. Setelah mendengar cerita dari Arum dan Luna, semua orang ikut deg-degan. Melihat teman-teman yang diliputi ketakutan, akhirnya Nila pun bilang, "Gimana kalau kita bilang aja ke kakek penjaga mes? Katanya kan kalau ada apa-apa suruh nyari beliau." Iya kan? Mendengar saran dari sinilah mereka semua pun setuju. Pada saat itu mereka jalani bro rame-rame menuju ke ruangan belakang tadi yang ketutup gorden tuh. Masih ingat kalian kan? Udah mereka panggil lah dari luar. "Kakek, kek, tolong kami kek." Gitu kan, tapi nggak direspon sama dia bro. Nggak nyerah mereka nih, mereka terus panggil-panggil kakek sambil menunggu dari luar, dipanggil terus-terusan. Nggak ada si kakek nih bro. Nah, setelah sekian lama tidak kunjung mendapatkan jawaban dari si kakek, mereka semua ini akhirnya nekat membuka gorden kamar tidur si kakek. Dan kalian tahu bro, ternyata ruangan yang katanya itu adalah tempat tinggal si kakek tuh. Hah, kalian tahu itu apa? Isinya gudang-gudang terbengkalai, tahu kalian? Bener-bener kayak gudang kosong, nggak berpenghuni gitu loh. Barang-barang yang ada di sana juga, yaitu semuanya tuh berantakan, udah berantakan, berdebu pula, macam mana lah ya. Gudang lah, bahkan nggak ada kasur bro. Di dalam itu gudang, bukan tempat tidur, bukan tempat tinggal. Pokoknya nggak layak lah itu jadi tempat tinggal. Masa iya si kakek ini tinggal di tempat kayak gini, kata mereka. Ditambah lagi, malam itu mereka tidak menemukan keberadaan kakek yang ada di sana, ya kan bro? Di momen tersebut, mereka semua pun dilanda rasa takut, panik, ngeri, semua bercampur jadi satu. Dah lah, cewek-cewek ya kan? Berteriak-teriak histeris, mereka berlari masuk ke dalam kamarnya Nila yang memang paling dekat dari dapur tuh. Waktu itu si Luna bilang, "Bro, malam ini kita tidur ramean di sini aja kali ya. Takut aku balik lagi ke kamarku." Janganlah, yakin kau mau semuanya di sini? Bakal sesempit apa? Pengaplah kamarnya nanti. Ber-16 masuk satu kamar, ruangan ini nggak besar kali 4 kali 4. Iya juga, kata kawan-kawan yang lainnya kan. Nah, di tengah kepanikan ini, Arum pun langsung nelpon Bu Risma bro. Nih, pengawas mereka pada saat itu. Arum ceritakanlah, itu kan semua keanehan yang mereka alami. Nah, untungnya bro, Bu Risma ini berhasil menenangkan mereka dan meminta mereka untuk, "Udahlah anak-anakku, udah kalian balik aja ke kamar masing-masing. Nggak ada apa-apa. Kalian banyakin zikir aja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya, nak ya," kata ibu tuh. Dan setelah ditenangkan sama Bu Risma, mereka pun akhirnya berani kembali lagi ke kamar masing-masing untuk tidur. Dan alhamdulillahnya malam itu nggak ada gangguan apa-apa lagi nih bro. Selain yang tadi, kunci terbuka dari dalam tuh. Sehingga mereka pun bisa beristirahat dengan nyenyak. Belum selesai tapi. Nah terus keesokan paginya, mereka pun berkumpul di ruang tamu untuk sarapan. Nah pagi itu mereka melihat nih keberadaan si kakek. Ada dia. Nila yang penasaran, dia pun langsung nanya ke kakek. "Kek, kemarin malam kakek kemana? Kami cari-cari kakek, kok nggak ada?"
Oh, kalau malam saya selalu ada di ladang belakang rumah Mbak. Saya nggak tidur di sini, kata si kakek. Nah, mendengar jawaban si kakek, Nila sama kawan-kawan yang cuman diem. Bro, no komen mereka. Mereka sama sekali tidak menanyakan soal gudang terbengkalai yang katanya tempat tinggal si kakek itu. Nggak ada yang berani nanya. Dah lah tuh, selesai sarapan, mereka pun langsung pergi lagi ke kantor PT Jaya untuk menjalani magang seperti biasa. Ketika waktu menunjukkan 5 sore, mereka baliklah ini kan ke mes. Akan tetapi bro, malam harinya muncul lagi gangguan yang menghantui mereka. Jadi ceritanya nih bro, ya malam itu mereka kan tidur di kamar masing-masing ya kan. Nah sekitar jam 1:30 malam bro, mereka dikejutkan oleh suara Arum yang tiba-tiba menangis histeris. Wow, gitu nangisnya sedih kali lah. Nah baru aja nangis histeris tuh kan bro, nggak lama kemudian suara tangisan itu berubah menjadi suara ketawa melengking. Mereka semua yang pada kaget pun langsung pergilah ke kamarnya si Arum dan mendapati kalau Arum ternyata, betul, kesurupan. Paniklah mereka semua ya kan bro. Akhirnya Nilam pun langsung berinisiatif pergi ke pos satpam dan melaporkan apa yang terjadi sama si Arum. Bapak-bapak, tolong ada teman kami kesurupan. Katanya, dah nggak pakai lama Pak Dwi ini, Pak Satpamnya pun langsunglah bro, bergegas untuk mengecek kondisi Arum di kamarnya. Pak Dwi pun langsunglah membacakan doa-doa untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya si Arum. Dan alhamdulillahnya, Arum pun langsung tersadar dan kembali tenang bro. Setelah situasi dirasa cukup aman, Pak Dwi pamitan baliklah ke pos satpam lagi. Sedangkan anak-anak yang lain kembali tidur meskipun dengan perasaan yang was-was. Pokoknya nih bro ya, semenjak kejadian itu pada malam-malam berikutnya, hampir semua dari mereka mengalami kesurupan secara bergantian. Betul. Di malam kedua, gantian Dinda bro, yang kesurupan. Tapi bedanya nih bro ya, Dinda ini dirasuki oleh sosok yang berbeda dengan sosok yang merasuki Arum kemarin. Tapi bro, meskipun sosoknya beda, waktu kejadian kesurupan lagi-lagi terjadi di sekitar jam 1:30 malam. Kemarin Arum 1:30, si Dinda juga jam-jam segitu. Waktu kesurupan tuh, Dinda tiba-tiba tertawa dengan suara yang besar, restu yang sekamar sama si Dinda ini pun langsunglah dia keluar kamar untuk mencari bantuan. Akhirnya mereka memanggil Pak Dwi lagi, Pak Satpam nih, yang memang kebetulan dia juga yang jaga di pos Satpam malam tuh. Nah, datanglah bro Pak Dwi, nggak sendirian, tapi dia bawa 5 kawannya yang juga Satpam. Mereka pergi ke mes mereka. Nah, di saat mereka berenam mau mengangkat tubuhnya Dinda untuk dibawa ke ruang tamu bro, mereka semua nggak kuat. Berat kali badan Dinda katanya. Tahu kalian, padahal Dinda nih diangkat sama Nan Satpam, yang badannya pasti tegap-tegap ya kan. Tetap aja nggak kuat mereka nih bro. Akhirnya, dengan terpaksa, Dinda pun langsung diobati di dalam kamar aja. Nggak lama kemudian, Dinda pun sadar, dan keadaan kembali normal. Sampai sini bro, kalian sadar nggak kalau kesurupan itu selalu terjadi pada salah satu teman sekamar? Arum kan sekamar sama Luna. Nah, di malam pertama si Arum yang kesurupan. Terus Dinda sekamar sama si Restu, besokannya gantian pula Dinda yang kesurupan. Ya kan polanya gitu terus bro. Satu kamar nih, pasti ada satu yang kesurupan. Dan begitu seterusnya. Malam ketiga nanti di kamar siapa nih? Kamar ini, kamar A sama kamar B. Nanti A yang kesurupan. Besoknya malam keempat, kayak gitu terus semuanya. Saking seringnya gangguan itu terjadi bro, akhirnya mereka pun sepakat. Ini ya, mereka sepakat untuk membuat semacam password. Ya, password sebelum masuk ke dalam kamar. Nah, password tersebut bro, digunakan sebagai tanda kalau mereka betul-betul manusia nih. Bukan sosok yang lagi nyamar-nyamar gitu ya kan. Dan hal ini bertujuan untuk mencegah kesurupan bergilir tadi. Dan password itu mereka sepakati dengan kata sate ayam. Misalnya nih ya, si A sekamar sama si B. Nah, tiap kali si A ini habis dari luar, dia mau masuk ke dalam kamar, B yang ada di dalam kamar itu harus nanya dulu. A, aku mau masuk ya. Apa dulu passwordnya?
Nanti baru si A jawab, "Nata, sate ayam." Nah, betul si A ini kalau misalnya dijawab dengan benar, barulah kawan yang di dalam ini boleh ngebukain pintu dan memperbolehkan si kawannya ini masuk. Kayak gitu, bro. Udah sepakat nih? Sepakat ya? Sepakat, kata mereka. Dan betul pula, alhamdulillahnya hal ini cukup efektif, bro. Udah nggak ada lagi tuh ceritanya teman sekamar mereka tiba-tiba kesurupan kayak kemarin-kemarin. Nggak ada. Oh, tapi sayangnya suatu hari ada satu kejadian yang betul-betul membuat mereka dilanda. Kengerian luar biasa lagi. Ini singkat tapi serem. Suatu hari Dinda nih ngetoklah pintu kamar. Dia kan mau masuk kamar. Tok tok tok, katanya. Nah, di dalam kan si Restu nih. Restu nanya lah kan. "Oh Dinda, passwordnya apa, Din?" kata si Restu. Dan kalian tahu Dinda jawab apa? "Anjing, kan babi, kan?" "Betulan itu," kata si Dinda, bro. "Mohon maaf nih kalau memang itu," katanya. Dan suara ketawa si Dinda itu pun serem kali, kencang kali gitu loh, bro. Nah, Restu yang mendengar jawaban tersebut pun langsung nangis lah. Ketawanya lain, bukan si Dinda ini. Nggak beranilah dia bukain pintu, kan bro. Karena dia tahu yang ada di depan kamar itu bukan Dinda yang asli nih. Dari situ pun akhirnya memutar ayat-ayat suci dari laptopnya dan mendekatkan laptop itu ke arah pintu, bro. Dari dalam nih, dengar lantunan ayat-ayat suci, Dinda yang ada di luar itu justru berteriak marah, bro. "Kurang ajar kau ya, cepat matikan suara itu, matikan, katanya. Restu jelas tidak memperdulikan permintaan Dinda. Dia justru semakin memperbesar volume dari laptopnya itu, bro. Nah, kehebohan Dinda sama si Restu ini ternyata pastinya didengar sama teman-teman yang lainnya, ya kan? Mereka pun langsung bergegas menuju ke kamarnya si Dinda. Dan mendapati Dinda sedang berdiri di depan pintu dalam kondisi kerasukan lagi. Matanya melotot tajam, wajahnya merah. Dinda nih terlihat sangat marah dan bermaksud ingin mendobrak pintu kamarnya itu, bro. Dan rupanya sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Dinda ini nggak terima gitu loh, diputar ayat-ayat suci Al-Quran sama si Restu. Untungnya waktu itu Dinda langsung ditarik sama Bu Risma yang memang kebetulan malam itu berkunjung ke mes, bro. Bu Risma pun berusaha untuk menenangkan Dinda dan membacakan beberapa ayat suci. Dah tuh kan, nggak lama kemudian Dinda pun kembali lagi tersadar. Nah, sampai sini apakah gangguannya berhenti? Tidak, belum, bro. Gangguan yang akan mereka alami selanjutnya ini justru semakin kayak nggak masuk akal gitu loh, bro. Parahnya lagi, teror kali ini cukup membahayakan nyawa salah satu temannya Nila. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bro, hampir semua mahasiswi yang magang di mes itu selalu diteror makhluk gaib. Tapi, bro, dari semua orang, hanya adik tingkat Nila yang bernama Mita lah yang mengalami gangguan teror cukup serius. By the way, si Mita ini memang dikenal karakternya cukup pendiam, bro. Dia kalem kali lah gitu anaknya. Nanti misalnya di saat teman-teman lainnya heboh karena gangguan mistis, bro, si Mita ini justru nggak banyak bereaksi, jadi dia agak lebih kalem lagi tuh. Nggak terlalu heboh kali anaknya. Nah, pada suatu hari, bro, Mita ini mendadak sakit dan meminta izin kepada Bu Risma untuk tidak masuk magang selama 1 hari. Diizinin sama Bu Risma. Di hari itu, Mita pun beristirahatlah full, bro, di mes. Tapi karena kondisinya nggak kunjung membaik, bro, akhirnya dia diantarkanlah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ternyata, bro, setelah dicek nih ya, Mita ini mengalami suatu penyakit lambung yang mengharuskan dirinya menjalani rawat inap. Setelah beberapa hari di opname, Mita pun akhirnya baikan nih, dan dia balik lagi, bro, ke mes. Soalnya waktu itu tugas magangnya memang masih belum selesai, jadi dia nggak balik ke rumah. Balik lagi ke mes nih kan. Nah, sekembalinya Mita di dalam mes, bro, entah kenapa sikapnya Mita ini jadi makin hari makin aneh. Gimana anehnya? Jadi si Mita ini, bro, yang dulunya kan aman-aman aja nih, dia nggak pernah kesurupan atau juga mengalami gangguan kan. Secara tiba-tiba, dia ini jadi sering jatuh pingsan gitu, bro.
Dan ketika kembali tersadar, Mita ini selalu dalam keadaan matanya terpejam terus. Tangannya ini bengkok gitu loh, mohon maaf ya, macam orang kena stroke. Dan selain itu juga, Mita ini selalu mengunci mulutnya rapat-rapat dengan mata yang melotot ke atas. Dan yang kasihan bro, di saat Mita ini mencoba untuk membuka mulutnya, seringkali keluar buih-buih warna kuning gitulah dari mulutnya. Dan parahnya lagi bro, di leher Mita ini ditemukan juga macam bekas luka, kayak habis dicekek gitu loh, miris sekali lah pokoknya keadaannya. Saking parahnya kondisi Mita ini bro, teman-teman yang lain pun jadi kayak agak takut gitu loh mendekat. Satu-satunya orang yang berani mendekat hanya Nila. Waktu itu, aku nggak tega kali Nadia sama si Mita. Macam mana kalau nggak digituin? Nggak terurus dia ya kan? Akhirnya kebetulan bro, cuman Nila saja yang bersedia menyuapin makanan, dan juga ngebantuin si Mita ini kalau tiap kali mau minum. Semakin hari bukannya membaik bro, kondisi Mita ini justru semakin parah. Dan di saat Nila berusaha menyuapkan nasi bro, bibir Mita ini sama sekali nggak mau terbuka, dan hal ini berakibat kondisi Mita yang melemah karena kurangnya asupan makanan. Nggak tega sama keadaan Mita yang terus-terusan memburuk, akhirnya mereka pun mengabari pihak kampus perihal kondisinya Mita. Terus mendapat laporan dari keadaan si Mita ini, pihak kampus pun langsung meneruskannya ke keluarganya Mita. Dan di hari itu juga, pihak kampus memutuskan kalau Mita diperbolehkan tidak melanjutkan magang. Dengan kata lain, Mita ini jadi kayak boleh pulang duluan gitu loh. Mendapatkan kabar tersebut, mereka semua stay terus di mes sembari nunggu si Mita ini dijemput sama keluarganya. By the way, rumahnya si Mita ini juga lumayan jauh kali bro. Katanya paling tidak membutuhkan waktu 10 jam perjalanan dari rumahnya menuju ke mes. Nah, sembari nunggu, keluarga si Mita ini datang bro. Mereka nyambilah kan beraktivitas. Sedangkan si Mita sendiri ini direbahkan di kursi ruang tamu agar kondisinya mudah dipantau. Nggak di dalam kamar terus dia. Memasuki waktu zuhur bro, mereka pun bergegas melaksanakan salat. Nah, dari sekian banyak orang di sana bro, entah kenapa hanya Gusti, temennya nih, Gusti, yang tiba-tiba pengen melaksanakan salat di ruang tamu. Padahal sebenarnya di mes itu ada mushola kok bro, dan biasanya mereka pun salat di mushola itu. Entah kenapa si Gusti ini sholatnya di ruang tamu. Waktu ditanyain sama kawan-kawan yang lain, kan, Gusti, ngapain kau di situ? Nggak salat di mushola aja kau? Kata kawan-kawan. Ya nggak apa-apa kok bro, kata si Gusti. Nggak apa-apa, emang pengen di sini. Aku sambil nemenin Mita, kata dia. Nah, dah lah tuh, salat lah si Gusti di sana sendirian kan. Pas depan ruang TV bro, di ruang tamu tuh. Depan TV di ruang tamu. Nah, salat dia kan, Mita tidur dia di sofa. Di saat yang bersamaan bro, Nila sama Mala lagi makan siang nih di ruang makan yang memang nggak jauh tuh dari ruang tamu. Dan lokasi meja makannya si Nila ini sama-sama menghadap ke barat. Jadi posisinya kalau mereka duduk di meja ini, ya mereka bisa ngelihat Gusti lagi salat. Jadi si Gusti ini ngebelakangin mereka. Kebayang ya? Dah mereka makan ya. Awalnya biasa-biasa aja bro. Mereka nikmatin kalilah makanannya. Tapi semakin lama mereka berdua ngerasa ada sesuatu yang aneh. Kalian tahu apa? Kok si Gusti sholatnya nggak selesai-selesai? Entah berapa kali dia rukuk, bangun, sujud, dari tadi nggak selesai-selesai. Si Mala yang ngerasa ada yang janggal nanyalah ke Nila. Nila, itu Gusti sholat. Apa itu kok nggak selesai-selesai? Udah kayak sholat tarawih dia. Woi, lama kali. Emang lagi khusyuk dia tuh, kata si Nila. Dah dibiarin. Betulan, nggak lama kemudian selesai nih sholatnya. Terus terdengar suara si Gusti lagi ngaji. Nah, awalnya suaranya normal-normal aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya masih enak lah didengar. Tapi kalian tahu, beberapa menit kemudian suara Gusti ini tiba-tiba makin besar dan makin kencang. Kalian tahu suara Gusti ini mendadak berubah dengan intonasi yang jadi kayak sangat cepat kali gitu. Tanpa
spasi waktu baca Al-Quran tuh kayak gitu. Padahal nggak biasanya Gusti itu ngaji dengan intonasi semacam itu. Dan nggak boleh juga baca Quran kayak gitu, ya kan? Dan di momen tersebut pun teman-teman yang lain langsunglah nyamperin si Gusti yang lain juga dengar. Woi Gusti, kau kenapa? Gusti, baca yang betul lah. Dan kalian tahu kan yang menjawab, si Gusti ini justru merespon dengan seringai aneh. Saat itulah mereka menyadari kalau Gusti ternyata kesurupan. Dan nggak cuma Gusti aja. Ternyata Mita yang terbaring di sofa itu juga dalam kondisi yang tidak kalah parahnya. Kesurupan juga Mita. Pokoknya keos sekali lah suasana siang-siang itu. Masih siang nih ya. Dan Nila pun langsung menelpon Bu Risma lagi dan mengabarkan situasi mereka di sana. Bu, Gusti sama Mita kesurupan lagi. Bu Risma ikutan panik dengan mereka. Udah kau tenang, Ibu janji bakal datang ke mes. Ibu bawa Ustadz kenalan Ibu, katanya. Iya Bu, cepet Bu, ya. Udah nak, tenang. Tenangkan kawan-kawan di sana ya Nila. Dalam tuh mereka semua pun hanya bisa menunggu kedatangan Bu Risma sembari melantunkan doa-doa sebisanya. Singkat cerita, Bu Risma pun datang ke mes bersama 7 orang ustadznya. 1, 2, 7. Tanpa berlama-lama, ke-7 ustadz tersebut pun langsung mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya Gusti dan juga Mita. Badan Gusti ini dipegangin dan dibacakan juga beberapa ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahnya, tidak lama kemudian Gusti tersadar nih dalam kondisi yang memang masih agak lemas. Nah, meskipun si Gusti sudah sadar, ternyata si Mita ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Belum sadar si Mita. Para ustadz kembali membacakan doa-doa untuk Mita. Tapi sayangnya, dia semakin kehilangan kesadaran. Terus salah satu ustadz di sana bilang, "Aduh, yang anak ini agak susah. Makhluk ini nggak mau keluar dari badannya Mita," kata si ustadz. Di momen itu mereka semua udah ngerasa putus asa. Udah capek kali gitu loh, dengan gangguan-gangguan yang menimpa mereka sejak hari pertama datang ke mes itu. Akhirnya di depan Bu Risma, Nila didukung dengan teman-teman yang lain pun mengajukan, "Ibu, kami mau pindah mes. Kami betul-betul kapok tinggal di sini." Dan untungnya permintaan tersebut langsung disetujui sama PT Jaya, dan mereka pun mengupayakan agar anak-anak magang ini dipindahkan sementara ke mes yang lain. Tapi sayangnya permintaan itu bisa dibilang terlambat di mana di hari itu hingga memasuki waktu maghrib, Pak Ustadz masih terus berupaya untuk menyadarkan Mita. Namun, upaya tersebut harus dijeda sementara karena mereka kan harus melakukan salat maghrib kan, secara berjamaah. Dan Mita dibiarkan dulu ditinggalin sama teman yang lagi nggak sholat. Nah, selepas sholat maghrib, ada sesuatu yang seperti menggerakkan hati Nila nih loh. Dimana Nila ini ingin sekali bergegas langsung menghampiri Mita yang memang masih terbaring lemas di sofa. Pada saat itu Nila melihat mata si Mita nih tampak kelelahan dan masih memejamkan matanya. Akan tetapi setelah diperhatikan lebih jeli, bibir Mita nih udah berubah membiru. Di momen inilah Nila langsung menangis histeris dan membuat semua orang terkejut. Pas didatangin banyak orang, Nila tuh cuman bisa menunjuk-nunjuk ke arahnya Mita. Mereka semua pun langsung kaget mendapati kondisi Mita yang memang sudah agak kaku. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung menelpon ambulans dan membawa Mita ke rumah sakit terdekat. Bu Risma yang melihat kepanikan murid-muridnya ini pun langsung berusaha menenangkan, "Udah nak, udah, nggak apa-apa. Insya Allah semuanya bakal baik-baik aja, kalian istirahatlah dulu." Singkat cerita, mereka pun berkumpul nih di ruang tamu sembari berdoa untuk kesembuhan Mita. Setelah Mita udah dibawa nih ke rumah sakit dan tidak lama kemudian ada satu kabar duka yang betul-betul membuat hati mereka semua nih hancur. Ya, jadi malam itu beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit, mereka mendapatkan kabar kalau Mita sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar berita menyedihkan itu, mereka pun beramai-ramai pergi ke rumah sakit tempat Mita ini dirawat.
Dan sesampainya di sana keadaan pun betul-betul jadi balik ke chaos lagi, di mana keluarga Mita yang lagi otw langsung berangkat ke rumah sakit dan mereka protes, mereka marah besar. Keluarga Mita yang tidak terima melihat kondisi Mita seperti itu langsung menuntut penjelasan dari pihak kampus. Dan nggak pihak kampus aja, pihak rumah sakit juga. Kok bisa anakku meninggal secepat ini? Kenapa kalian apakan dia ya? Macam mana nggak hancur perasaan orang tuanya? Kawan-kawan Nila yang melihat pemandangan itu juga nggak kuasa menahan tangis mereka. Ya, gimana? Mereka sendiri nggak nyangka tuh kalau kondisi Mita ini bisa separah itu hingga harus kehilangan nyawa, ya kan? Pokoknya suasana malam itu betul-betul rumit, heboh, chaos, sampai-sampai banyak loh wartawan berdatangan untuk meliput. Dan sebenarnya ada masuk berita juga. Tapi nggak mau kusebutin ya. Kayak gitulah, dan betul aja di malam yang sama, di malam kematian Mita ini, pihak kampus langsung membubarkan program magang dan meminta ke-15 mahasiswi lainnya nih untuk pulang. Akhirnya, pihak kampus tidak mau ambil risiko yang lebih besar lagi. Malam itu mereka semua, 15 orang ini pun, meninggalkan mes PT Jaya dan balik ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Nila pun menceritakan kejadian yang baru saja dialami ke keluarganya. Mereka semua terkejut dan tidak ada yang menyangka kalau ternyata program magang di mes PT Jaya itu memakan korban jiwa. Pada saat Nila menceritakan keadaan itu ke keluarganya, adik Nila yang memang indigo dan sensitif dengan hal-hal gaib bilang, "Kak, aku ada mau bilang sesuatu lah kak, tapi kakak simpan infonya rapat-rapat dulu ya. Soalnya aku cuma mau menyampaikan berdasarkan apa yang aku lihat." "Apa dek?" tanya Nila yang sudah tahu nih, ini pasti adiknya mau ngomong sesuatu ini. Nah, barulah pada saat itu adiknya Nila pun cerita nih, kalau almarhum Mita sebenarnya itu sudah diincar oleh salah satu sosok penghuni mes. Sosok itu adalah nenek-nenek tua yang memang menjadi penghuni kamar yang ditempati sama si Mita. Nenek tua ini dari awal memang sudah terobsesi menjadikan si Mita ini sebagai cucunya. Nenek ini pun berusaha untuk memasuki tubuhnya si Mita, tapi selalu gagal. Hingga akhirnya, di momen mereka pulang telat pas azan maghrib tuh, masih ingat kalian kan? Nah, disitulah si nenek tua ini akhirnya punya kesempatan untuk merasuki Mita yang kondisi tubuhnya juga sudah lemah. Kalian tahu, sosok nenek ini ternyata dulunya meninggal dalam keadaan stroke. Mungkin itulah penyebabnya kenapa setiap kali Mita ini pingsan, tangannya selalu bengkok dan mulutnya suka terkunci rapat. Pokoknya sejak merasuki si Mita, nenek ini tuh jadi kayak nggak mau pergi gitu loh, nempel terus. Pokoknya sampai udah diusir sama ustadz-ustadz tadi kan, nggak mau pergi dia. Tapi itu dari sisi penglihatan adiknya Nila yang indigo ya. Meskipun demikian, ada perdebatan cukup sengit dari beberapa pihak perihal penyebab kematiannya Mita. Kata si Nila, ada pihak yang percaya kalau si Mita ini meninggal karena unsur diganggu makhluk gaib, sedangkan secara medis nih, dokter memastikan kalau Mita ini meninggal dunia ya karena sakit. Apapun itu penyebabnya, ku kembalikan keyakinan kalian masing-masing lah. Kalian di kubu yang percaya gaib atau yang percaya dengan medis. Tapi yang jelas di sini juga aku ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mita. Semoga almarhum ini ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. By the way, nama Mita ini udah aku samarkan ya, bukan nama asli. Untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Mita, semoga diberikan keikhlasan dan ketabahan seluas-luasnya. Amin ya, Robbal Alamin. Rest in peace, Mita. Oke, jadi itu tadi cerita tentang Nila dan kawan-kawannya yang mendapatkan serangkaian teror waktu magang. Dari cerita ini, kita semacam diingatkan kembali untuk tetap selalu menjaga sikap, tutur kata, serta perilaku dimanapun kita berada ya. Jangan lupa juga untuk selalu bersenantiasa berzikir agar terhindar dari gangguan makhluk
yang menyesatkan itu. Semenjak Mita wafat, pihak kampus langsung menggelar doa bersama untuk almarhum Mita. Dan di saat proses doa ini berlangsung di aula kampus, menurut penuturan Nila, sempat terjadi kesurupan massal juga di sana yang menimpa beberapa mahasiswi. Entah ada hubungannya sama makhluk gaib dari PT Jaya atau enggak nih, wallahualam. Sekali lagi terima kasih buat Nila yang sudah ingin menceritakan atau berbagi pengalaman kepada Bang Horor. Semoga kami sama-sama bisa mengambil pelajaran dari cerita ini ya. Aku yakin pasti banyak sekali warga Banda Aceh yang lagi nonton di sini. Terima kasih semua. Jangan lupa sapaku di bawah ya. Aku juga memohon sekali nih bantuan teman-teman Aceh kalau misalnya ada yang tahu informasi soal tempat mesnya di mana, nama PT sebenarnya apa, tolong jangan diinformasikan di bawah. Itu adalah permintaan dari Nila. Ayolah kita sama-sama menghargai atau menghormati juga keluarga almarhum. Sama juga, tidak usah terlalu mengekspos mana PT-nya ini ya. Biar sama-sama enak lah. Udah sekedar tahu. Oh ya, aku tahu kok. Udah itu aja, nggak usah disebut-sebut di bawahnya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku.